jaminan firman Tuhan buat kita. Jadi bagaimana menjadi orang yang tidak tawar hati? Kita ingat, kita disuruh menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ingat firman Tuhan, ingat janji Tuhan. Tetapi kita lebih dulu tahu bahwa kita bukan cuma ingat janji Tuhan, kemudian tuntut janji Tuhan. Bukan menuntut. Tetapi ingat janji Tuhan, tetapi kita juga ingat peraturan, ketetapan Tuhan, perintah, larangan Tuhan kita ingat dan kita taati. Ketika kita taati segala perintah, ketetapan, larangan dari Tuhan, maka hati kita enak untuk berpegang kepada janji Tuhan. Kita mulai ingat janji Tuhan, maka itu yang dapat kita lakukan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jadilah kita orang yang tidak tawar hati menghadapi keadaan apapun. Nah, bagian kedua kita lihat mengapa orang menjadi tawar hati. Mengapa orang menjadi tawar hati? Yang pertama, orang jadi tawar hati ketika menghadapi keadaan sukar. Dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saya kutip ayatnya, ayat 1 dan 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah atau perintah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Tidak ada air. Ini kesulitan di padang gurun, begitu panasnya dan tidak ada air untuk diminum. Di tengah padang gurun. Dan ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Dan kita lihat, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jadi kita lihat, orang jadi tawar hati, mulai bersungut-sungut, mulai ngomel, mulai salahkan pemimpin. Orang yang hatinya tidak bagus, orang yang hatinya tidak melekat dengan Tuhan, tidak ada rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, tidak ada takut akan Tuhan, terlalu gampang menjadi tawar hati ketika menghadapi kesukaran. Orang menjadi tawar hati ketika menghadapi kesukaran, keadaan yang sukar. Tidak ada air di tengah padang gurun. Ini satu keadaan yang sukar. Kemudian kita lihat mereka langsung bersungut-sungut dan mulai menuduh. Tuduh Musa, mengapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Padahal di Mesir mereka terjajah, diperbudak. Sekarang dia bilang, mengapa engkau bawa keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, menuduh. Tuduhan palsu. Dan kita lihat itu terjadi di bangsa ini. Orang mulai bikin tuduhan palsu kepada pemimpin. Karena hati orang-orang itu hati yang jahat. Hati yang punya tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan untuk kebaikan bangsa ini. Pemimpin gereja pun, kalau hatinya tidak bagus, orang-orang di gereja pun akan terlalu gampang menyalahkan. Itu sebabnya kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan, supaya kita tidak mudah untuk tawar hati, kita bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan ketika menghadapi keadaan sukar.
Yang pertama, mengapa orang menjadi tawar hati ketika menghadapi keadaan sukar. Yang kedua, mengapa orang menjadi tawar hati, yaitu ketika mendengar atau menghadapi ancaman. 1 Samuel 17 ayat 32, kisah mengenai Daud berhadapan dengan Goliat. Dikatakan begini, ketika Daud tiba di medan perang, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Goliat pagi dan petang, dikatakan sudah 40 hari. Pagi dan petang dia datang, ayo beri 1 orang lawan aku. Kalau aku kalah, maka kami akan menjadi hamba orang Israel. Kalau kalian yang kalah, kalian harus jadi hamba kami. Tiap hari badannya tinggi besar. Kita lihat ini. Jadi sebentar, menghadapi ancaman penyakit juga hari-hari ini itu seperti ancaman, seperti Goliat yang rasanya kita tidak sanggup lawan. Sudah dikerahkan segala tenaga, dan tentara-tentara dikatakan sampai Saul ketakutan, Raja Saul ketakutan, tentara-tentara juga ketakutan. Lihat Goliat yang tinggi besar itu. Saya ada bikin catatan. Ya, kita akan bisa lihat itu sebentar. Kita lihat lebih dulu ini mengenai Daud katakan kepada raja, janganlah seseorang menjadi tawar hati, menjadi bimbang, menjadi ketakutan. Nah, kita hadapi keadaan, menghadapi ancaman penyakit hari-hari ini juga. Ini kan ancaman. Kita lihat dan kita dengar tiap hari ambulan lewat bawa orang meninggal, bawa orang sakit. Kita lihat penyakit menyebar begitu rupa, kita dengar dan kita lihat. Dan kita terancam seperti Goliat yang terlalu sukar untuk dilawan. Dan banyak orang jadi tawar hati. Saudara, Tuhan ingatkan, jangan tawar hati menghadapi keadaan ini. Menghadapi keadaan penyakit yang menular hari-hari ini. Mengancam. Menghadapi ancaman penyakit. Mungkin ada yang sedang sakit hari-hari ini. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Bukan kita meremehkan, tetapi kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati, katanya tadi kita lihat. Nah, kemudian saya catat, menghadapi ancaman krisis ekonomi sama dengan kita orang Israel menghadapi Goliat. Krisis yang berat, yang sebagai satu ancaman besar. Krisis ekonomi juga, krisis ancaman penyakit, ancaman ekonomi, menghadapi ancaman bencana. Kita sudah dengar dijelaskan oleh yang berwenang, mempersiapkan diri untuk bakal terjadinya, kemungkinan terjadinya bencana, gempa yang dahsyat dan tsunami yang besar. Kita berhadapan dengan keadaan ini. Tapi melalui pesan firman Tuhan hari ini, jangan tawar hati. Jangan menjadi tidak bersemangat. Supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Nah, ini 1 Samuel 17 ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saya catat di sana kira-kira 3,2 meter.
Orang tinggi besar, tingginya 3,2 meter. 3,2 meter itu tidak ada orang Indonesia yang punya tinggi 3,2 meter. 2 meter, mungkin ada yang 2 meter 10 ada. Ini 3,2, 320 cm. Ini ancaman, sedang mengancam. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia pakai baju sirah, penutup dadanya. Jadi tidak mungkin dipanah, ditombak pun. Berat penutup dadanya 57 kilogram. Dan dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal berat, besi beratnya. Kira-kira 7 kilo. 7 kilogram itu mata tombak. Jadi ini orangnya sudah super, senjatanya, perlengkapannya, perlindungannya super. Tetapi Daud bilang ke raja, jangan ada yang tawar hati. Aku maju melawan orang ini yang menghina bala tentara Allah, menghina Allah, menghina Allah Israel. Kita lihat Daud tidak tawar hati, sementara raja, kakaknya Daud, dan banyak tentara yang lain sudah tawar hati. Daud pegang pengalamannya dengan Tuhan dan dia ingat janji Tuhan. Itu sebabnya dia tidak tawar hati. Ayat 32 1 Samuel pasal 17, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat itu, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bahasa Indonesia sehari-hari kata Daud kepada Saul, baginda tak perlu takut kepada orang Filistin itu. Jadi tawar hati diterjemahkan sebagai takut. Tawar hati, hilang semangat. Daud katakan tak perlu takut, jangan tawar hati kepada orang Filistin itu. Hamba bersedia melawan dia. Dan kita tahu kisahnya, Goliat remehkan, tertawakan Daud. Dia bilang, apakah aku ini anjing sehingga engkau datang cuma bawa tongkat dan bawa tali, bawa pengali-ali itu, pelontar batu itu. Dia sudah terlindung luar biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan ada jalan keluar yang di luar akal pikiran manusia. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan sukar yang mengancam. Nah, firman Allah yang hidup katakan, janganlah khawatir tentang apapun, kata Daud kepada Raja Saul, hamba akan bereskan orang Filistin itu. Wah, terjemahan firman Allah yang hidup ini lebih dapat ditangkap kita. Dan dikatakan tawar hati diterjemahkan sebagai jangan khawatir. Jadi rupanya ketakutan, kekhawatiran itu tawar hati. Bagaimana kita untuk tidak tawar hati? Tadi kita sudah lihat. Jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10. Kecillah kekuatanmu kalau engkau tawar hati. Maka engkau orang yang lemah, dikatakan. Maka engkau menjadi orang yang lemah. Tuhan tolong kita supaya kita tetap kuat menghadapi keadaan terancam hari-hari ini. Keadaan sukar yang terjadi hari-hari ini.